Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita, sehingga sampai pagi hari ini kita tetap dalam keadaan beragama Islam. Jaga baik-baik dan bahkan pegang teguh wasiat Allah. Jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baiklah, kita awali kajian pagi hari ini dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang dirahmati Allah, Nabi Isa atau Yesus tidak disalib. Jadi memang kalau versi Al-Quran Nabi Isa atau Al-Masih, Isa putra Maryam, versi Al-Quran. Kalau versi Alkitab Yesus. Jadi kalau mencari di sini Yesus tidak ada, ya tak? Nah, mencari di sini Al-Masih putra Maryam tidak ada. Tapi yang dimaksud, kalau ada orang ngomong Yesus, yang dimaksud ya Nabi Isa. Kalau kita ngomong Nabi Isa, yang dimaksud ya Yesus. Jadi kita kadang-kadang perlu menyesuaikan itu, ya, menyesuaikan itu. Baik. Satu keyakinan yang sangat bertolak belakang. Ini ya. Jadi keyakinan yang sangat bertolak belakang, ya. Di antaranya adalah tentang Yesus mati disalib. Kita orang Islam harus tegas. Kita orang Islam harus tegas. Berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa dalam kurung Yesus tidak dibunuh, tidak disalib. Ya, adapun yang dibunuh dan disalib adalah orang lain yang diserupakan. Itu menjadi pegangan kita. Jangan kita mengatakan Nabi Isa itu sempat disalib tapi tidak sampai mati. Jangan. Kita kembali pada Al-Quran, ya. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Adapun yang dibunuh disalib adalah orang lain yang diserupakan, ya, dengan Nabi Isa. Dan masih ada kalimat panjang di surat An-Nisa 157 itu. Jadi ini yang menjadi dasar kita, ya, untuk mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Dasar kita. Jadi Quran kita itu yang kita jadikan pegangan mutlak dulu, ya. Ya. Monggo An-Nisa 157. Surat An-Nisa ayat 157. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sampai di situ dulu, ya. Jadi kalimat itu harus kita pegang teguh. Kita orang Islam harus yakin dengan Al-Quran kita. Mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Walaupun mereka ngomong, wis tak pateni, wis beres, itu omongan mereka. Jadi orang-orang Yahudi, ya, sejak Maryam hamil kan sudah menuduh sebagai zina dan sebagainya. Nah, ini puncaknya. Ini puncaknya. Jadi karena ketidaksukaan itu sampai dia berusaha membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, dan suatu ketika dia ngomong ini, sesungguhnya kami telah membunuhnya dan menyalibnya. Lalu Allah menyangkal, padahal, ya, padahal sesungguhnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Jadi tegas, kalimat ini tegas, tidak membunuhnya. Jadi bukan berarti kecekel dibunuh tidak sampai mati, bukan. Tidak membunuhnya, tidak menyalibnya. Adapun yang dibunuh disalib adalah orang lain. Orang lain. Siapa orang lain itu? Quran tidak menegaskan. Makanya orang Nasrani menuduh Quran tidak tuntas. Quran hanya menyebut orang lain.
Siapa orang lain itu? Ketika saya dialog, mas saya dipepet itu. Saya bilang, saudara tidak punya hak untuk memaksa Allah menyatakan siapa. Tapi kalau saudara jujur, bukan Injil Barnabas, jelas itu. Kisahnya bagaimana Yudas kemudian disalib. Itulah yang disalib. Jadi Quran tidak menyebut nama, tapi Injil saudara yang memang disembunyikan, dilarang dibaca dan sebagainya jelas. Yudas Iskariot. Kalimat berikut ditambah lagi itu, Bu, ya. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan. Selalu, nah, ragu-ragu. Temen tak sing dibunuh kok Yesus. Delok rambutnya gondrong kok Yesus, tapi kok putih kulitnya lah, Yesus Belanda, dia kulitnya putih. Dan seterusnya, ragu-ragu. Satu, terus. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang membunuh itu. Tidak tahu, buktinya apa? Rombongan datang akan menangkap Yesus, tapi dia tidak tahu mana Yesus. Dan itu dijelaskan dalam Alkitab. Serombongan orang datang akan menangkap Yesus, tapi orang tidak tahu mana Yesus itu. Maka rombongan ini tanya kepada Yudas, Yudas, tunjukkan aku mana Yesus. Ya, akhirnya sepakat, Yudas mau menunjukkan dengan dikasih upah 30 peng perak. Jadi kalimat itu jelas, ya, kalimat jelas, ya. Iya, lanjut. Melainkan mengikuti persangkaan belaka. Persangkaan belaka, terus? Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Itu loh Quran. Jadi Quran sejelas itu. Makanya ibu bapak ketika berbicara penyaliban, ayat ini pegangan kita. Ayat ini pegangan kita. Kalimat yang tadi itu, ya, sebenarnya mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Adapun yang disalib adalah orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa. Lalu apa semudah itu Allah merubah muka orang lain menjadi seperti Yesus? Nah, bagi Allah tidak ada mustahil, karena itu menjadi serangan mereka. Lalu apa semudah itu orang lain lalu dibim salah bim menjadi seperti Yesus? Bagi Allah tidak ada barang mustahil. Kita bisa memberikan contoh-contoh. Nyata, bagi Allah tidak ada mustahil. Membuat langit seluas itu tanpa tiang, dan seterusnya. Nah, inilah pegangan kita, ya. Setelahnya itu, maka ibu bapak harus sadar, orang Kristen tidak cukup dibantah dengan Quran. Yang diberkati itu kan Quran, Mbak. Maka kalau kita tidak menguasai ayat Alkitab, ya wes lakum dinukum buyar. 5 menit selesai. Ya apa mau? Ya wes lakum dinukum aliatin. Mereka ngeyel dengan Alkitab, kita ngeyel dengan beres. Kita tidak ingin itu. Selamanya yang kita lakukan dengan teman-teman itu. Jadi memang kami bergabung di sebuah yayasan, Kiai Haji Abdullah Wasian Foundation itu. Memang sering ada pertandingan, Bu. Sering ada pertandingan dan resmi, pertandingan kita itu resmi. Itu resmi. Dengan tema-tema jelas. Ya, diatur begitu rapi, jadi tidak saur manuk, tidak banter-banteran, tidak ngeyel-ngeyelan, ya, diatur disiplin. Nah, sekarang inilah Al-Quran. Lalu bagaimana kita menunjukkan bahwa menurut kitabmu Alkitab, Yesus itu tidak disalib. Nah, tentu ini tidak mudah. Tapi bagaimanapun kita harus mampu menunjukkan. Soal dia tidak mau mengakui, wajar. Tidak ono maling ngaku itu. Gak ngaku, gak cukup lembaga masyarakatan, apalagi langsung ngaku, yo Injil juga salah. Wah. Nah, maka di halaman 19 itulah Ibu Bapak alasan-alasan kita, dalil-dalil kita untuk menerangkan atau mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Jadi kalau dengan Al-Quran di situ saya lengkapi surat 19 ayat 27 dan ayat 28. Ya. Orang Yahudi menuduh bahwa Maryam itu telah berbuat zina. Ketidaksenangan orang-orang Yahudi itu semakin besar ketika Isa putra Maryam sudah lahir.
Quran 19 ayat 30 ya, tinggal baca lanjutannya. Kemudian Quran surat 4 ayat 156 sebagai puncaknya. Nah, ini yang kita baca tadi, An-Nisa 157 itu. Mereka mengaku sudah membunuh dan menyalib Nabi Isa putra Maryam, padahal mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang lain yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Baca terus ayatnya sampai selesai, sudah beres. Kesimpulan, Nabi Isa putra Maryam atau Yesus versi Alkitab, Rasulullah, tidak dibunuh, tidak dibunuh, dan pula tidak disalib. Yang dibunuh atau disalib ialah orang lain. Soal siapa, seperti saya katakan tadi, Quran memang tidak menegaskan. Ya, Quran memang tidak menegaskan. Cuma dikatakan orang lain yang diserupakan dengan Nabi Isa, cuma itu aja. Nah, panah berikutnya sekarang kejanggalan. Jadi kalau memang Yesus itu disalib, ada banyak kejanggalan yang bisa kita kemukakan. Jadi kita membantahnya bukan Yesus tidak disalib, titik, enggak. Beberapa kejanggalan kalau memang Yesus itu disalib. Satu diantaranya, situ saya tulis dua. Satu, menurut Injil Markus pasal 15 ayat 25 diterangkan Yesus disalib pada pukul 9. Sedangkan menurut Injil Yohanes pasal 19 ayat 14 Yesus disalib pukul 12. Dari dua ayat ini saja, dua Injil saja sudah bingung. Sing bener Yesus itu disalib jam berapa? Nah, kalau dia jawab jam 9 berarti Injil Yohanes salah. Kalau dia jawab jam 12 berarti Injil Markus, kesimpulan berarti Injilmu ada yang salah. Nah, supaya tidak melebar. Kalau melebar ini bisa kita arahkan ke tentang kitab suci. Kalau kitab suci ada salah, apakah layak disebut kitab suci? Kan gitu. Ini kalau melebar, tapi kita batasi. Nah, dengan pertanyaan jam penyaliban sudah menunjukkan keraguan. Ya, sudah menunjukkan keraguan. Jam berapa? Berarti ada yang salah. Baik. Kemudian kejanggalan yang kedua. Injil di dalam Alkitab itu ya, ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menurut orang Kristen kanonik, sehaluan. Apa yang diinformasikan oleh Matius mestinya sama dengan yang di Markus, Lukas atau Yohanes. Maksudnya kanonik itu begitu. Kanonik, ya, sehaluan. Jadi Injil itu banyak, tapi setelahnya diseleksi. Ada beberapa Injil yang kemudian tidak boleh dipakai, dilarang. Yang paling terkenal adalah Barnabas. Yang paling terkenal. Insya Allah Rabu depan saya ingin bicara tentang kitab suci saja. Saya bawakan fotokopinya tentang atau buku Injil Barnabasnya sekali saya bawakan. Kembali, jadi mestinya 4 Injil ini tidak ada pertentangan. Ternyata di 4 Injil itu ada pertentangan. Di Injil itu ditulis apa alasan atau apa sebab Yesus disalib. Nah, tulisan itu, jawaban dari itu tiap-tiap Injil beda. Nah, supaya langsung baca Injil Matius 27 37. Matius. Jadi nanti mestinya harus sama pada Markus dan seterusnya. Matius 27. Ini Pak. Ya. Itu alasan mengapa Yesus disalib. Ya.
menurut Matius. Matius pasal 27 ayat 37. Ya. Angka yang besar itu pasal. Angka yang kecil ayat. Iya, monggo. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus Raja orang Yahudi. Itu menurut Matius. Sekarang menurut Markus 15:26. Markus 15:26. Sama menerangkan tentang alasan mengapa Yesus disalib. 15:26. Ya. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ, Raja orang Yahudi. Singkat sekali, Raja orang Yahudi. Padahal yang tadi, inilah Yesus Raja orang Yahudi. Ya. Tidak sama. Termasuk yang oleh Lukas dan juga oleh Yohanes. Jadi mestinya 4 orang penulis Injil ini harus sama mencantumkan alasan mengapa Yesus disalib. Istilahnya ini kanonik, sehaluan. Satu. Yang kedua, kalau memang 4 orang ini membaca sendiri tulisan yang terpasang di atas kepalanya Yesus itu, kalau dia ini membaca sendiri, semua mesti sama. Ya, katakanlah tulisan apa yang ada di situ. Ya, yayasan, nah, semua orang yang membaca ya mesti sama. Kecuali kalau katanya di sana ada katanya. Nah, itulah Ibu Bapak, kita menunjukkan alasan, dalil bahwa Yesus tidak disalib, ada kejanggalan. 1 dari jam penyaliban, dan 2 alasan yang disebutkan dalam tulisan di atas kepala Yesus, mengapa ia disalib. 4 Injil berbeda-beda. Ya. Kemudian dilanjutkan masih terkait dengan penyaliban, walaupun ini bukan langsung soal penyaliban, tapi masih ada hubungannya dengan penyaliban. Ibu Bapak pernah mendengar orang Kristen berkeyakinan Yesus disalib hari apa? Mati di kayu salib hari apa? Jumat sore. Makanya mereka mengistilahkan Jumat Agung. Jumat Agung. Nah, jadi Yesus itu matinya Jumat jam 15. Didahului dengan nek cara Jawa bengok-bengok gitu ya. Bersuara dengan keras, dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Plek, mati. Jadi matinya Yesus itu Jumat sore. Itu masih di kayu salib. Jadi kalau kita buat kolom untuk menunjukkan bahwa poin berikutnya di lembar itu, ayat itu salah, tidak ketemu hitungannya. Di situ diterangkan berdasarkan kitab Yunus. Ini perjanjian lama, pasal 1 ayat 17 ya, di lembaran itu Bapak ya, Ibu. Yunus di perut ikan, di lembaran itu nomor 3. Nah, Yunus di perut ikan, ya, 3 hari 3 malam. Jadi kisahnya Nabi Yunus ini ada di Alkitab, tapi juga ada di dalam agama Islam, sama. Nyata, gara-gara Nabi Yunus kecewa, masyarakat susah diatur, putus asa deh, meninggalkan tugas, lalu dia naik kapal itu, lalu kapalnya tidak muat, diundi kan gitu ya. Jadi kisahnya ada, walaupun versinya beda, tapi ada. Yang pada intinya Nabi Yunus berada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah,
ayat lain. Nah, di situ perbandingannya. Berdasarkan Injil Matius pasal 12 ayat 40. Nah, sama dengan Yunus. Sama dengan Yunus. Anak manusia, yang dimaksud anak manusia itu siapa? Yesus. Kalau Yunus ada di perut ikan, maka anak manusia atau Yesus ada di perut bumi. Berapa lamanya? 3 hari 3 malam. Ini ayat. Tidak ketemu ini. Tidak ketemu. Jadi penjenengan dialog dengan orang Kristen, bahwa satu masalah ini aja sudah bingung dia. Buktikan ini, bahwa ini tidak ketemu. Pembuktiannya bagaimana? Yesus itu disalib hari Jumat. Hari Jumat kita buat kolom. Hari, siang, malam. Yesus disalib hari Jumat sore. Berarti siangnya belum masuk di makam, masih di atas kayu salib. Paham ya? Jadi matinya jam 15 di kayu salib. Diturunkan sudah agak petang, baru dikubur. Berarti malam sudah berada di kubur. Ini maksud saya. Ya, setelahnya Jumat, apa? Sabtu. Karena malamnya sudah dalam kubur, berarti Sabtu pagi, Sabtu siang ada. Sampai Sabtu malam ada. Setelahnya Sabtu, menurut Injil, Minggu. Nah, menurut ayat, Minggu pagi Maria Magdalena datang ke makam Yesus. Ternyata kosong. Jadi kalau dijumlah ketemu berapa? Padahal menurut ayat berapa? Tanyakan kepada mereka. Yang harus dirubah ayatnya atau kejadian penyalipannya. Bingung itu. Jadi Bapak, kalau memang dialog ini istilah saya seperti catur. Penjenengan tidak cukup menjalankan itu. Sebelum jalan sudah mikir, iki nek tak kenekno kono ngene, engko aku ngene. Nah, jadi seperti catur. Dia saya serang dengan ini, mungkin dia hindar atau ditutupi atau dimakan. Saya suka catur soalnya. Saya dulu suka catur. Ya. Jadi catur itu nguwet tuh mikirnya sama dengan ini. Nah, sama dengan ini. Kita harus siap betul. Ketika kita menyebut ini, langsung tanyakan, ketemu berapa? 1 hari 2 malam. Padahal ayat menyatakan 3 hari 3 malam. Sampai di sini, bapak-bapak, kan gitu, maka laki-laki, Bapak, yang harus dirubah ini kejadian penyalipannya atau bunyi ayatnya. Nah, itu. Bingung itu, bingung. Saya yakin nanti nek penjenengan tidak waspada, dia makan menggok-menggok, kita diceritani macam-macam, lari dari persoalan. Nah, itulah kita ya. Jadi berbicara tentang penyalipan kita harus tahu di mana kelemahan-kelemahan. Ya, nah, 1. Masih kita lanjutkan. Ya. Kalau ini soal waktu, tidak ketemu. Lanjutannya, Nabi Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, itu Nabi Yunus hidup atau mati? Hidup. Yesus di perut bumi hidup atau mati? Samakah orang mati dengan orang hidup? Padahal ayatnya didahului dengan sama dengan Yunus. Ayatnya begitu. Ayatnya ada kalimat itu 12:47. Jadi memang harus cermat ya. Kita harus cermat. Ayat ini memang harus betul-betul dicermati. Jadi ibarat istilah saya, Al-Quran itu ke dalam memperkuat keimanan, keyakinan kita tentang kebenaran Islam. Keluar peluru untuk nembak, itu ya.
Matius 40. Nah, ini ayatnya yang hijau nih Pak ya. Ya, 12:40. Ya. Sebab Iya. seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan. Seperti Yunus. Jadi jelas seperti Yunus. Ya. Iya. Selama 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Seperti Yunus. Jadi yang dimaksud Yesus itu seperti Yunus. Kalau Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, Yesus di perut bumi 3 hari 3 malam. Ternyata tidak sama. Tidak samanya baik hitungan hari maupun hitungan keadaan. Yunus di perut ikan dalam keadaan hidup. Yesus di perut bumi mati. Tidak sama orang hidup dengan orang mati. Nah, begitu Ibu Bapak. Misalkan penjenengan, jadi saya nek perlu kapan-kapan berlatih dialog. Penjenengan dialog. Saya dulu ngapunten oleh guru saya gitu, Pak Abdul Wasian itu. Memang sampai hari ini saya tuh belum punya kader yang jadi. Ya. Jadi dulu begitu. Fadil berangkat. Kapan laporan? Kalah atau menang? Kalah Pak umpamanya. Kamu nyampaikan ayat apa, dia bantah apa? Kok sampai kalah? Dia salah lagi Pak, ayo. Bekali lagi, budal lagi. Atau menang? Kamu nyampaikan perihal apa, kok dia sampai tidak menjawab? Sehingga teman-teman yang lain, nah, tapi memang tidak gampang untuk mencari kader-kader kristologi ini, tidak gampang. Karena itu dua-duanya harus paham. Ya, alhamdulillah tempat baru Bu yang Ibu cerita itu, Rodatul Falah. Itu tempat baru. Saya kemarin kebetulan hari Ahad itu kan ada acara tabligh akbar. Etok-etoke saya itu mendapat riwayat dari pimpinan daerah Muhammadiyah Surabaya, ketekunan dakwah di bidang kristologi. Ya, jadi ada semacam penghargaan itu Pak. Buyar itu Mas Esif cerita, Pak Fadil, ini akan dimulai kristologi di Rodatul Falah. Saya agak kaget. Rodatul Falah itu masjid NU. Besar masjidnya, sedang dibangun belum selesai. Iya, tembus belakang betul. Tapi memang ada satu di antaranya yang ini sesama kami di Yayasan Abdullah Wasian Foundation itu. Ya alhamdulillah bisa masuk situ. Karena kadang-kadang masjid itu susah. Golongan Nahdiyin itu ada susah Pak. Kenapa pakai mempelajari kitab orang lain? Kitab dewe. Nah itu ya. Makanya saya sangat berharap ada kader-kader yang muncul. Syaratnya itu Islamnya harus menguasai. Jaga nih kalau pertanyaan tentang Islam jangan sampai wah mbone ngono. Nah jangan sampai ya dah. Karena saya pernah ngirim kader saya kirim, Mas, tolong ya Bapak diganti ya. Bapak ada tugas nggak bisa ngisi. Dah, setelahnya ketemu berapa hari kemudian saya tanya, ya apa Mas? Alhamdulillah Pak. Tapi ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Wah iki perlu diasah mana iki ya. Oleh karena itu, ayo dua-duanya kita pahami. Ya. Baik sampai di sini dulu. Ya. Kita lihat lembaran lagi. Jadi sekali lagi Bapak, untuk mengatakan apa yang ada di keyakinan mereka itu salah, tidak dengan Quran saja. Kalau hanya dengan Quran mereka tetap berkelit. Itu kan Quran. Tidak sampai 5 menit buyar. Ya, garisnya jelas. Lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau sudah pakai ini enak. Nah, baik. Kita lanjutkan lembaran nomor 5. Halaman 19 nomor 5. Penyalipan itu program Allah. Ini yang barangkali kita tidak pernah mendengar bahwa penyalipan itu program Allah itu.
Jadi bukan rencana mendadak gitu. Apa nih sekarang prolegnas. Nah, prolegnas ya. Jadi apa-apa yang dilakukan itu sudah menjadi program ya, nasional itu. Sama dengan ini. Penyaliban itu program Allah. Maka orang yang membantu mestinya mendapat penghargaan, tidak malah dikutuk. Coba secara rasional. Siapa saja yang mensukseskan program pemerintah dapat penghargaan apa dihukum? Penghargaan. Yudas itu membantu. Ketika Yudas ditanya oleh orang-orang tadi, Yudas, tunjukkan Yesus mana? Umpama Yudas bilang nggak tahu, nggak terjadi penyaliban. Padahal penyaliban ini program Allah, harus terjadi. Nah, ternyata Yudas membantu walaupun dikasih upah, tapi kan membantu dengan isyarat orang yang aku cium itulah Yesus. Itu intinya ke sana. Jadi Yudas membantu sampai kemudian penyaliban terjadi. Menurut Nasrani loh ya. Ibu bapak jangan bingung. Menurut Nasrani. Nah, dari mana kita tahu bahwa penyaliban itu program Allah? Alkitab. Penyaliban itu program Allah itu. Jadi bukan acara mendadak begitu, enggak. Program. Maka dengan saya katakan program itu berarti siapa yang membantu mestinya dapat penghargaan. Tapi Yudas ternyata malah dikutuk. Dalam berapa ayat Yudas dikutuk, gitu ya. Kisah Rasul-Rasul. Kisah Rasul-Rasul atau mungkin ditulis Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 22 dan 23. Ini dalilnya. Penyaliban itu program Allah ya. Sekarang silakan dibaca buktinya itu ya. Ini Bapak. Mulai 22 sampai 23. Ya. Bukti bahwa penyaliban itu merupakan program Allah. Ya, monggo. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya. Nah, dia. Ya. Telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan-tangan bangsa-bangsa durhaka. Yes, jadi sampai di situ. Artinya ayat ini menunjukkan bahwa penyaliban itu program Allah. Sehingga kita bisa mengajukan pertanyaan, orang yang mensukseskan program itu mendapat penghargaan atau malah dihukum? Penghargaan. Siapa yang membantu tentang penyaliban ini? Yudas. Tadi rombongan itu tidak tahu Yesus itu mana. Yudas menunjukkan. Jadi mestinya Yudas itu berjasa. Tapi anehnya dalam Alkitab Yudas Iskariot yang berkhianat. Nah, malah dalam ayat dikatakan lebih baik orang itu tidak dilahirkan dan sebagainya. Jadi banyak ayat-ayat yang bertentangan dengan akal. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nomor 6. Karena penyaliban itu adalah program Allah dan tentunya Yesus sudah mengerti soal itu, maka mestinya Yesus harus sudah siap. Karena menurut orang Kristen, Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kemudian sudah diberitahu, kamu nanti akan disalib untuk menebus dosa manusia. Jadi Yesus sudah tahu. Ini juga harus kita jadikan pegangan. Yesus itu sudah diberitahu oleh Allah
bahwa kamu nanti itu akan disalib. Untuk apa? Menebus dosa manusia. Ya. Karena sudah tahu mestinya Yesus tidak perlu gelisah, tidak perlu takut dan sebagainya. Iya, nanti itu pada berikutnya, ya, itu pada berikutnya. Jadi mestinya tidak perlu takut. Jadi mestinya dia harus mengatakan, ya saya yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk disalib, siap. Nah, kan mestinya begitu. Ya. Tapi nanti kita cari ayat-ayatnya, di mana Yesus terbukti tidak siap. Jadi kalimat-kalimat ini tergantung kita cara menguraikan. Intinya begitu, tapi uraiannya seperti tadi. Jadi nomor 6 itu mestinya Yesus harus siap. Kenyataannya Yesus tidak siap. Yesus takut. Mana buktinya? Halaman 20. Nah, halaman 20 lanjutannya. Nabi Isa tidak mati disalib. Ya. Langsung saja yang ada spidol itu. Sekarang perhatikan baik-baik ayat-ayat Al-Quran di bawah ini. Ya, kita lewati saja itu. Ya. Saya carikan. Kalau ini Qurannya ya, mereka tidak akan mau menerima ini. Langsung halaman 21. Nah, langsung halaman 21. Ayat-ayat Al-Quran tersebut di atas jelas kiranya bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak mati dibunuh dan tidak disalib dengan poin-poin seperti itu ya. Yang mereka bunuh adalah orang dan seterusnya sampai 2 garis pinggir itu, 2 itu. Jadi menurut Al-Quran jelas bahwa Nabi Isa tidak disalib. Nah sekarang ayat-ayat Alkitab. Sekarang perhatikan ayat-ayat Alkitab di bawah ini. Matius 26, Markus 14, Lukas 22. Ini menerangkan bahwa Yudas adalah salah seorang murid Yesus yang berjanji akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala dengan upah 30 uang perak. Jadi Yudas ini orangnya berjasa betul. Tanpa bantuan Yudas berarti penyaliban tidak terlaksana. Itu loh maksudnya. Nah ini ayatnya 3 ini, Yudas ya. Komentar. Mereka tidak tahu dengan pasti mana Yesus itu. Ibarat Densus akan menangkap seseorang ya, tapi tidak tahu yang mana orangnya itu ya. Nah, mereka sangat bergantung kepada Yudas sehingga mereka hanya mengikuti persangkaan saja. Apa jare wis? Iku yo mengikuti aja sudah ya. Tidak yakin tentang siapa yang diserahkan atau dibunuh. Itu kembali ke 4:157 ya. Lanjut. Kemudian perlu diketahui bahwa sebenarnya penyaliban itu merupakan program Allah. Sudah, baleni lagi ya. Yesus sudah mengetahui, jadi mestinya siap. Tetapi, nah ini panah ya di tengah itu. Menurut Lukas pasal 22 ayat 44, Yesus sangat ketakutan. Nah, supaya ibu bapak tahu, wong mestinya siap tapi kok ketakutan ya. Lukas 22:44. Dua 44. Ia sangat ketakutan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluknya menjadi seperti titik-titik darah yang bercepesan ke tanah. Itulah semakin ketakutan. Jadi melihat rombongan yang akan menangkap dia itu, Yesus sangat ketakutan. Dia semakin bersungguh-sungguh dalam berdoa. Menurut penjenengan, Yesus berdoa itu kira-kira isi doanya apa ya? Mudah-mudahan tidak disalib. Nah, itu.
Satu. Yang lebih penting lagi Bapak, mereka harus dipancing dengan pertanyaan. Pak, kalau Yesus itu berdoa, apakah kira-kira doanya dikabulkan atau ditolak? Dipancing dulu. Nah, kalau Yesus itu berdoa, sama dengan nabi-nabi yang lain berdoa, doanya dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan. Ayat-ayat ini yang saya tulis di lembar 21 itu doa Yesus berdoa. Lukas 22, termasuk Matius 26, termasuk juga Markus 14. Yesus sangat takut, gentar, hatinya sedih. Muridnya disuruh berjaga dan ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus berdoa. Doanya dikabulkan atau ditolak? Dikabulkan. Dengan jawaban itu, nah, ibarat ikan yang kita pasang itu loh, perangkap itu loh, masuk sudah. Di buku ini, nah, dialog antara seorang pendeta dipancing dengan pertanyaan itu. Satu pertanyaan merangsang kami ajukan, yaitu selama menjadi manusia, Yesus banyak mendoa. Apakah di antara doa-doa itu ada yang pernah ditolak Tuhan atau semuanya diterima? Pertanyaan kami ini dengan spontan dijawab oleh pendeta M.K. Taylor. Semua doanya diterima oleh Allah Bapa. Nah, dengan jawab itu sudah terjebak. Nah, dengan menjawab itu berarti sudah terjebak. Ditunjukkan doa-doanya Yesus yang ingin diselamatkan. Jadi Yesus jelas ketakutan terhadap penyaliban itu dan berdoa pada Allah untuk minta diselamatkan. Dengan jawaban ini sudah jelas dan memang begitu. Nah, memang begitu. Artinya berarti doanya Yesus dikabulkan sehingga Yesus tidak disalib. Adapun di dalam Alkitab ada keterangan sekira pukul 15 Yesus berseru dengan suara yang nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Ayat-ayat itu sesungguhnya yang berteriak itu bukan Yesus, yang ditangkap dan sebagainya itu bukan Yesus. Itu Yudas. Itu Yudas. Jadi yang berteriak-teriak itu juga Yudas sebenarnya. Tetapi tidak mudah kita untuk meyakinkan kepada orang Nasrani karena memang Injilnya menyatakan Yesus. Lalu alat bantu kita apa untuk mengatakan ayat-ayat Injil tentang penyaliban Yesus tidak benar? Quran tidak mau dia. Saya katakan tadi keyakinan yang sangat bertolak belakang ibaratnya bumi dan langit. Kita orang Islam mengatakan Yesus tidak dibunuh, Yesus tidak disalib. Yang dibunuh, yang disalib orang lain. Mereka yakin betul, tidak bisa ketemu. Oleh karena itu kita perlu ada alat bantu. Apa alat bantunya? Injil yang disembunyikan, Injil yang dilarang untuk dipelajari oleh orang Kristen. Barnabas. Di Barnabas rinci sekali. Nah, rinci sekali. Maka insya Allah Rabu depan, kan mulai Desember nanti kan 1 dan 3 lah. Nah, insya Allah untuk Rabu pertama Desember saya akan banyak membahas tentang kitab suci. Jadi full kita bicara tentang kitab suci. Saya bawakan Injil Barnabasnya, bunyinya apa saja, pemahamannya apa saja, dibandingkan dengan Alkitab yang ini dan dibandingkan dengan kitab suci Al-Quran. Nah, jadi kita bicara kitab suci Rabu depan. Baik, masih halaman 21. Nah, komentar. Karena Yesus sudah tahu sebelumnya mengenai program Allah, mestinya tidak perlu takut. Mengapa takut? Janggal kan? Lihat juga Alkitab. Ini tadi ya, Matius 27, Markus 15. Yesus berseru dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang paling tidak masuk akal ialah Yudas yang membantu tadi. Mestinya harus dikatakan orang yang berjasa, membantu suksesnya program Allah. Tapi kenyataannya dalam Alkitab, Yudas dikatakan berdosa. Yohanes 19 ayat 11.
Jadi keanehan-keanehan nampak semua. Yohanes 19:11. Jadi kita ngomong penyaliban tapi kejanggalan nampak semua. Artinya memang sebetulnya itu tidak ada. Penyaliban terhadap Yesus itu tidak ada gitu maksudnya. Tapi juga mereka kalau tidak betul-betul karena terbuka hatinya, tidak akan mengakui, oh iya, enggak. Tapi kalau pendengar baca buku yang itu, pendeta dan pastor yang memeluk agama, yang masuk agama Islam, itu satu, ya, karena memang dia bersungguh-sungguh mempelajari, membanding, dan kuncinya lagi adalah hidayah. Termasuk yang pastor Fremorino yang menemukan Injil Barnabas, insya Allah depan itu, ketika ditanya, mengapa kamu masuk Islam? Ya karena membanding itu, dan kuncinya adalah hidayah Allah. Orang itu walaupun tahu kebenaran, nek hidayah ditolak ya tetap ngeyel gitu loh ya. Ya termasuk orang Islam sendiri, tahu itu salah, nek dikelingno salah, ngeyel gitu loh ya. 19 ayat 11. Yesus menjawab, ya, itu tentang Yudas. Ya. Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Nah, dia yang menyerahkan aku. Yang menyerahkan kan Yudas, yang menunjukkan Yudas lebih besar dosanya. Mestinya diberi penghargaan, tapi malah dikatakan berdosa, ya itu ya. Markus 14:21. Jadi diulang di Injil yang lain. Markus 14:21. Memang jelimet Pak Injilnya memang jelimet. Ya. 14:21. Markus 14. Oh, ini 14:21. Nih. Ya. Ye, monggo. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Nah, lagi-lagi mengutuk Yudas itu maksudnya. Celakalah olehnya anak manusianya. Jadi itulah kejanggalan-kejanggalan yang terkait dengan penyaliban. Baik, Ibu Bapak. Jadi berbicara tentang penyaliban, kita tidak bisa hanya berdalil Al-Quran. Kalau kita berdalil Al-Quran ya sudah jelas, ya. Sudah jelas. Satu-satunya ayat yang jelas adalah An-Nisa 157. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Yang dibunuh adalah orang lain yang diserupakan. Tetapi orang Nasrani tidak akan mau. Sehingga kalau itu yang kita kemukakan, hanya itu yang kita kemukakan, ya sudah, singkat sekali lakum dinukum waliyadin. Nah, kita ikuti dengan ayat Alkitab. Ini loh, Alkitabmu ngomong begini. Dan itu pun mereka ngeyel, tidak akan mau mengakui bahwa Yesus itu tidak disalib karena itu menjadi keyakinan. Orang Kristen tidak yakin Yesus disalib, tidak Kristen namanya. Jadi memang itu keyakinan. Siapa yang percaya dan dibaptis? Percaya apa? Percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia, diselamatkan. Yang tidak percaya dihukum. Kan itu Markus yang tanda-tanda iman itu lanjutannya. Baik. Sampai di sini mengenai penyaliban, Bapak.
Kemudian masih ada waktu 15 menit untuk menjelaskan tentang faham sesat, aliran sesat. Begini Bapak, yang saya maksud, kita, istilah saya kalau ngajar di tempat lain itu, Islam itu enak. Kita orang Islam itu enak. Enaknya apa? Kalau kita mau melakukan ibadah, mesti ada dalilnya. Jadi jangan sampai kita orang Islam melakukan ibadah tanpa dalil. Yang kedua, kita melakukan ibadah mesti ada contohnya. Jadi kita ibadah itu ittiba, mengikuti, mencontoh Rasul. Itulah saya istilahkan Islam itu enak. Sehingga kita itu jangan melakukan sesuatu ibadah kalau tidak ada contohnya. Saya kaitkan dengan sebuah hadis ketika Rasulullah haji wada. Aku tinggalkan kepadamu 2 perkara. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kamu berpegang pada 2 perkara, yakni Al-Quran dan Al-Hadis. Berarti kita umat Islam itu harus dua-duanya. Dan ini pegangan kita. Quran hadis itu pegangan kita. Kita jangan sekali-kali menolak. Kecuali kalau hadisnya itu jelas. Hadis yang doif, apalagi palsu dan sebagainya. Tentu saja orang Islam juga harus teliti dengan kedudukan hadis itu. Ya, hadis itu tidak begitu saja dipakai dasar, tapi ada seleksi. Ada seleksi. Yang pada umumnya hadis yang paling banyak dijadikan pegangan adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, begitu. Baik. Kalau penjenengan tidak menggunakan hadis, menolak hadis. Tamu yang ke rumah saya kemarin gitu, saya pas baca-baca dia bilang, Bapak suka. Loh ya. Saya ini melakukan sunnah Rasul, Bapak. Terus maksudmu apa? Tapi saya tidak mau hadis. Terus saya tanya, lo maksudmu tidak kamu melakukan sunnah Rasul tapi tidak mau hadis? Sunnah Rasul yang mana yang kamu lakukan? Ya misalkan Rasul itu sholat Pak, sholat sunnah dan sebagainya, sholat. Kamu melakukan? Ya. Terus kamu melakukan sholat seperti Rasul itu dari mana? Tahu? Ibu Bapak melakukan sholat? Penjenengan sholat mengikuti siapa? Nyontoh siapa? Rasul. Dari mana penjenengan bisa yakin bahwa yang penjenengan lakukan itu nyontoh atau mengikuti Rasul? Kan gitu. Berarti kita melakukan ibadah itu tidak boleh meninggalkan hadis. Bagaimana kita tahu Rasul itu angkat tangan? Allahu Akbar. Kamu kalau sholat angkat tangan untuk memulai sholat takbiratul ihram. Iya. Niru siapa? Niru Rasul. Kamu melihat sendiri. Ibu Bapak melihat sendiri? Enggak. Nah terus Ibu Bapak kok begitu? Dari hadis. Disinilah Ibu Bapak. Jadi 2 ini tidak bisa ditinggal. 2 ini tidak bisa ditinggal. Bahkan kalau kita itu ada perbedaan pendapat, kembalinya ya kepada 2 ini. Tolong dibuka 459. Kalau ada perbedaan pendapat tentang sesuatu kata Allah, 4:59. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri. Stop. Ada 3 perintah yang harus kita taati. Siapa saja Bu? Taatilah Allah, Rasul dan ulil amri. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Yang ketiga taat kepada ulil amri. Apa ulil amri itu? Pemimpin yang memimpin kamu. Nah, ketaatan kepada pemimpin inilah yang sering menimbulkan masalah. Maka kalimat berikutnya ya masalah sekarang. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, ya gara-gara pemimpin ini loh. Kalau Allah dan Rasulnya tidak akan membuat kita bertentangan. Apa yang difirmankan oleh Allah ya sudah, yakin benar.
Yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis sahih yakin benar. Tapi yang dikatakan oleh ulil amri, pemimpin, menimbulkan pertentangan. Kalimatnya itu gitu. Nah, jika di antara kamu ada perbedaan pendapat tentang sesuatu, apa saja sesuatu, ya, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Nah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kalau ada persoalan, perbedaan pendapat, tidak mau kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, imannya dipertanyakan. Apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan ini, ada beda pendapat dengan siapa saja, khususnya katakanlah sesama Islam ada pendapat, rujukannya apa untuk menyelesaikan itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Kalimat berikutnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau orang itu tidak mau kembali pada Quran, tidak mau kembali pada hadis, imannya dipertanyakan oleh Allah. Itu loh. Bapak, Ibu, saya sempat membaca buku kecil yang menurut saya buku ini agak kebablasan. Yang lain saya baca bagus sekali. Jadi mengelompokkan masalah ini, surat ini, ayat ini dikelompokkan. Ya, saya baca itu. Tapi yang ini menurut saya kebablasan. Tentang pengertian kafir. Menurut buku ini, orang yang percaya kepada selain Quran itu kafir. Nah, ini. Memang ada ayat-ayat yang ditulis di sini, tapi pemahamannya tidak begitu. Tapi ini yang paling ya. Nah, tolong mulai ini. Jika menolak Al-Quran, maka disebut kafir. Stop. Setuju? Jika menolak Al-Quran maka disebut kafir. Ya, betul. Lanjut. Kafir ghairul Islam. Ya. Tidak beragama Islam. Ya, kafir ghairul Islam karena tidak beragama Islam, kafir. Ya. Lanjut. Kafir ayat. Kafir ayat, ya. Sudah Islam tetapi menolak Al-Quran atau beriman kepada selain Al-Quran. Sebentar, itu ada dua kalimat. Kafir ayat, tolong diulangi. Kafir ayat. Kafir ayat. Sudah Islam tetapi menolak Al-Quran. Nah, sudah Islam tapi menolak Al-Quran. Saya kan sering mengatakan, satu ayat Al-Quran penjenengan ingkari, kafir. Al-Quran yang 6.000 ayat, satu saja penjenengan tidak percaya, kafir itu. Ya, betul. Nah, kalimat berikut ini yang kebablasan. Atau beriman kepada selain Al-Quran. Beriman kepada selain Al-Quran, kafir itu. Makanya saya tulis ngawur itu, Pak. Tapi terserah Ibu Bapak. Saya punya bukti bahwa itu ngawur itu. Beriman kepada selain Al-Quran, termasuk apa? Hadis. Termasuk hadis. Siapa yang tidak beriman kepada hadis termasuk kafir menurut buku itu. Nah, terserah panjenengan. Nah, karena saya punya buku ini, maka kemarin saya mencari aliran dan paham sesat di Indonesia. Salah satunya ini disebut aliran Ingkarus Sunnah. Ini bukunya Pak Aris, Insinyur Aris. Ini asli, ini bukan fotokopi. Tapi semuanya itu tergantung panjenengan. Saya hanya memberikan informasi dulu. Kalimat ini pernyataan kebablasan. Mengimani kepada selain Al-Quran, kafir. Jadi menurut Ustadz Aris, kita hanya beriman kepada Al-Quran saja. Dalam Aris Gunawan, Insinyur Gunawan. Ini buku asli. Ini buku asli. Monggo lo nanti silakan
Ya, silakan ibu bapak nanti terserah. Saya hanya menunjukkan ini kebablasan, menunjukkan bukti supaya saya tidak dikira memfitnah. Saya beda dengan Ustadz Aris di sini. Adapun tulisan Ustadz Aris tentang buku pinter Al-Quran, hebat. Amalan ini dikelompokkan, surat ini bagus. Tapi ketika saya baca ini loh, ini kebablasan ini. Ini kebablasan ini. Oleh karena itu barangkali ya terserah penjaringan, terserah yang terang saya menunjukkan ini buku asli tulisannya Ustadz Insinyur Haji Aris Gunawan. Adapun bagaimana komentarnya dan bagaimana penjaringan ikuti, monggo itu saya kan tidak memaksa. Saya tidak memaksa penjaringan harus begini begitu. Saya hanya menerangkan ini loh. Ini loh, terserah penjaringan kan gitu loh ya. Baik, ada 35 menit, monggo. Baik yang dari kristologi atau dari informasi yang saya bawa ini. Maka saya bawakan aslinya supaya tidak ada sakwasangka. Oh, Pak Fadil ngawur. Saya tunjukkan, dibacakan tadi. Silakan Ibu. Itu tahun berapa? Tidak disebut tahunnya ya. Tidak disebutkan tahunnya. Ya. Tidak disebutkan. Iya, monggo. Bapak menyampaikan. Iya. Saya juga menjelaskan apa yang telah Pak Aris ajarkan kepada kami. Iya. Bahwa Pak Aris beliau menyatakan bahwa saya ini bukan inkar hadis. Iya. Tapi sebelum kita sampai kepada hadis, mempelajari hadis, kuasai dulu Al-Quran. Iya. Adapun hadis itu biasanya pada umumnya itu cara-cara ritual sholat, zakat, puasa, dan hukum-hukum Allah ya yang dicontohkan, yang dinamakan contohnya itu adalah uswah ya Pak ya. Iya. Sunnah Rasul. Nah sunnah akhirnya berubah menjadi hadis gitu Pak. Sedangkan kata-kata yang selain dari wahyu itu biasanya orang suka dibelok-belokkan, cerita menjadi katanya gitu, akhirnya nyampainya dari A menjadi Z gitu. Iya. Nah itu yang harus kita waspadai, bukannya berarti inkar sunnah. Iya. Dan Pak. Iya, monggo. Beliau juga mempelajari hadis. Iya. Karena dibuktikan dengan kepemilikan beliau masalah Bukhari maupun Iya. beliau juga mempelajari hadis, bukan tidak mempelajari. Iya. Nah dari situ gini Pak, kami selalu disampaikan bahwa pada zaman Rasulullah masih ada itu pun ada yang ingin Rasulullah untuk membuat ayat-ayat baru selain Al-Quran, dan Rasulullah tidak mau. Pada saat itu Rasulullah masih ada. Nah dari situlah kehati-hatian bahwa Rasulullah sendiri tidak berani menyatakan suatu hukum apapun kalau tanpa perintah Allah di dalam Al-Quran. Yeah. Nah sehingga kadang-kadang yang sekarang terjadi itu bisa hadis itu mengalahkan Al-Quran. Jadi di sini kita hanya diingatkan untuk berhati-hati dan selalu bila ada berita harus dipurkon dengan Al-Quran. Kalau toh tidak sesuai dengan Al-Quran maka kita tinggalkan. Itu sebenarnya kenyataannya seperti itu. Kita tetap hadis tetap, tapi ya itu tadi Pak, selalu kita sesuatu yang kadang-kadang ini sesuai nggak dengan Al-Quran? Karena apapun kalau Al-Quran itu jaminannya adalah Allah. Nah hadis sendiri itu kan baru dituliskan 200 tahun kemudian setelah Rasulullah wafat. Nah disitulah kehati-hatiannya, karena tidak sedikit mungkin dari Yahudi dan Nasrani itu ingin membelokkan umat Islam sehingga tidak patuh pada Al-Quran. Ini tambahan dari saya Pak. Kami
mudah-mudahan juga mendapat pelajaran dari beliau. Iya. Dan sayangnya Pak Ustadz kebanyakan yang diterangkannya tuh hadis aja gitu, Qurannya cuma sedikit gitu Pak. Kenapa enggak Qurannya aja dibahas, satu ayat pun luasnya luar biasa. Dan kalau di dalam firman Allah nggak ada yang bilang lihatlah petunjuk dari hadis, nggak ada begitu gitu. Iya. Jadi begini Bapak, maaf, Ibu Bapak juga jangan salah memahami seolah-olah saya menuduh Ustadz Aris ingkar sunnah. Nggak. Saya tidak menuduh itu. Saya kebetulan punya buku itu, ada tulisan itu saya sampaikan. Ya. Jadi jangan sampai vonisnya keliru. Ya, kami sebagai murid menjelaskan sebenarnya apa sih yang Bapak Aris sampaikan. Hadis ini ku nopo toh? Hadis itu apa? Rasulullah menjalankan Al-Quran. Yeah. Jadi Al-Quran dipahami Rasulullah mengamalkan, menjadikan sesuatu, menjadi contoh bagi kita. Jadi sebenarnya hadis itu ada definisi lain, perbuatan, ucapan dan sebagainya yang dibukukan itu adalah hadis. Penjenengan tahu Rasulullah melarang sesuatu dari mana? Penjenengan tahu Rasulullah mengerjakan ini dari mana? Penjenengan tahu Rasulullah, diamnya Rasulullah dalam sesuatu itu juga hadis. Jadi hadis itu bukan sekedar pemahaman Al-Quran lalu dijabarkan. Ya memang itu pengamalan dari Al-Quran. Dan Rasulullah itu uswatun hasanah. Apa saja yang kita lakukan dalam soal ibadah ini 3321 itu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Memahami Al-Quran tidak bisa kita pahami sendiri, harus mengikuti pemahaman yang diberikan oleh Allah kepada Rasul. Nah, setelahnya Rasul memahami, mengamalkan dalam ibadat. Gimana mengamalkannya? Itulah hadis. Quran mengatakan aqimis sholat, tegakkan sholat. Kalau hanya berhenti di situ, bagaimana sholat panjenengan? Maka melangkah ke hadis. Aqimis sholat, tegakkan sholat. Pelaksanaannya hadis. Maaf, kemarin saya mengikuti pelajaran Profesor Dr. Yusufika. Iya. Selama 200 tahun, Rasul sudah bisa sholat senazah dan bisa ini, nggak perlu harus ada hadis. Kan jenjang waktunya 200 tahun. Iya. Dan 200 tahun itu bisa melakukan sholat, bisa melakukan juga sholat jenazah, istiqomah. Lalu kami juga melihat di ayat surat 77 Al-Mursalat 50. Maka kepada ajaran manakah selain Al-Quran ini mereka akan beriman. Iya. Nah, dari patokan 200 tahun ini, sesungguhnya kan juga sudah ada 2 abad. Itu kan juga melakukan sholat, melakukan macam-macam. Iya. Iya. Hadis gitu. Iya. Jadi maksudnya seperti itu kalau seumpamanya. Iya. Gimana gerakan sholat? Maksud kan sudah ada 200 tahun itu gimana? Jadi itu ya. Iya. Bukan dari hadis saja. Makanya Rasul kan sholat. Iya. Nah, kita sholat. Iya. Rasul sholat, kita sholat. Sholat kita niru siapa? Niru Rasul. Kalau sholat kita niru Rasul, berarti kita itu tidak bisa melepaskan dari apa yang dikerjakan oleh Rasul. Yang dikerjakan Rasul, baik itu pelaksanaan ibadah, ucapan, perintah, dan sebagainya, itulah hadis. Bukan semua apa? Nggih, monggo. Rasulullah berkata-kata itu ada 3 permasalahan. Iya. Rasulullah karena mengikuti wahyu. Iya. Rasulullah karena berkata-kata sendiri sebagai manusia biasa. Iya. Tapi ada lagi Rasulullah yang berkata-kata yang ya selain karena gini Pak, di Sahih Muslim itu Rasulullah juga mengatakan masalah bawang putih. Iya. Bawang putih itu jangan dimakan kan gitu. Iya. Tapi pengikutnya sahabat Rasul, karena itu yang dikatakan Rasulullah, maka dia langsung mengikuti karena apa yang dikatakan Rasul adalah baik. Itu satu sisi. Di sisi lain masalah tanaman. Beliau mengatakan masalah tanaman ini nggak bisa di apa? Ya, tanpa ternyata bisa. Nah itulah Pak. Jadi di sini kita harus memilah mana yang memang menjadi hukum, mana yang Rasulullah berkata-kata karena kehidupan manusia, sehingga kita bisa jadi tidak gini loh Pak, masalahnya seperti apa
celana, harus cingkrang. Itu kan kalau dilihat dari Sahih Muslim kok asal saya jenggot itu, terus kemudian harus berjenggot, itu kan berarti hukum baru gitu loh Pak. Nah ini yang kita yang harus pandai-pandai menggunakan di sini Pak. Iya. Jadi kembali lagi Ibu ya, saya memahaminya ya, bahwa kita itu tidak akan bisa lepas dari dua ini, Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun bagaimana penjenengan memahami hadis dengan uswatun hasanah tadi, monggo, bukan berarti saya menuduh Ustadz Aris ingkar sunnah. Ndak, ini loh ya yang perlu saya tekankan. Jangan sampai nanti setelahnya ini terus, oh Pak Fadil berarti ndak. Tapi hanya sebagai murid yang selalu mendengarkan beliau menyatakan bahwa beliau itu tidak ingkar sunnah. Iya, karena sama juga saya juga ngajar di Al-Maghfirah. Ustadz Aris juga ngajar di sana, sama. Ya, jadi lama saya ngajar di sana, tiap Jumat kedua dan keempat sama. Jadi Ustadz itu kan namanya muter, nang kene ana jenenge, nang kono ana jenenge maneh, ana jenenge maneh. Ya ta? Jadi yang perlu saya tegaskan Ibu, saya hanya menitik beratkan bahwa Rasulullah pernah menyatakan dua perkara ini jangan ditinggalkan, Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Waktu Rasulullah meninggal itu belum ada hadis itu loh. Ya, belum ada. Iya, sunnah. Kenapa kok berubah jadi? Karena para tabi'in itu khawatir Iya. tidak dituliskan. Kalau tidak dituliskan tentang apa contoh-contoh Rasul itu merupakan orang akhirnya sepakat untuk dituliskan. Ditulis, iya. Berubah disebut Hadis, ya. Tapi pengertian kita hadis itu adalah sunnah contoh Rasul Ya. yang di dalam Barangkali di sini ada perbedaan pemahaman. Orang memahami yang dimaksud sunnah seperti yang Ibu sampaikan tadi, sebagian memahami sunnah itu ya berangkat dari hadis ini. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu sunnah. Makanya pemuda yang ke rumah saya kemarin begitu kata, saya tidak menolak sunnah Rasul kok Pak. Saya mengikuti, saya melaksanakan sunnah Rasul, kata pemuda yang datang ke rumah saya itu. Tapi saya tidak mengikuti hadis. Itu pemuda yang datang ke rumah saya seminggu yang lalu. Lalu saya tanya, "Lho nek sampean mengikuti sunnah, melaksanakan sunnah Rasul, ambil contoh apa yang saya lakukan dari sunnah Rasul? Rasul puasa sunnah misalkan, itu kan sunnah Rasul ya. Penjenengan puasa sunnah. Dalilnya dari mana? Sunnah Rasul. Dari sunnah Rasul. Lah ya, sunnah Rasul disitulah lalu ketemunya di hadis-hadis. Dan barangkali ini beda pemahaman. Inilah beda. Saya cuma mau membacakan ini Pak, surat 77 50 Iya. Itu yang dimaksud, dan ada surat lain 45 berapa itu ada. Dan iya. Betul. Iya. Kalau dalam burunya kan selain Al-Quran. Iya. Hadis itu apakah juga Al-Quran? Nah, disitulah makna yang menurut saya berlebihan. Itu ucapan kepada orang kafir. Orang kafir ditunjukkan Al-Quran masih tidak mau. Nah, ininya tulisan Arabnya hadis itu Ya. di dalam burunya selain Al-Quran. Ya. Jadi ada ayat-ayat lain di samping itu Bu. Surat 45 kalau tidak salah yang disebutkan oleh Ustaz Haris itu, yang menurut pemahaman saya itu adalah ucapan dari Allah kepada orang kafir. Diberitahu Al-Quran seperti gini kok masih tidak percaya. Apalagi dengan yang lain begitu loh. Dengan kitab yang mana lagi yang kamu menerima? Dengan Al-Quran saja tidak menerima. Saya memahami bukan berarti hanya dengan Quran tok kita harus menerima, dengan hadis menolak, enggak. Saya memahami ayat itu, orang ini diberitahu dengan Quran enggak mau nerima, apalagi dengan selain itu. Ada berapa ayat itu memang. Jadi baik Ibu. Jadi monggo, artinya saya sekedar menyampaikan. Jadi fotokopi, makanya saya tinggal kemarin itu untuk dibaca, ya. Mudah-mudahan kita semuanya tidak salah memahami sehingga menjadi kelompok
ingkar sunnah. Itu loh ya, itu kan gitu. Jadi saya tunjukkan sumbernya ini supaya ibu bapak tidak sampai salah pemahaman terus ikut-ikut kelompok ini. Adapun yang sudah ibu bapak terima selama ini pengertian sunnah, ya sunnah, ya monggo silahkan dijalani kan gitu ya. Tapi sekali lagi yang saya ingin menggarisbawahi ibu bapak, jangan diartikan saya menuduh. Nah itu ya kan kak. Nggih, monggo. Mengenai kitab Yunus 1:17. Iya. Nabi Yunus di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Iya. Matius anak manusia Yesus dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Yang satu Yunus ini Nabi Yunus, yang satu kan Yesus maksudnya. Kenapa bisa disamakan? Iya, jadi orang Nasrani membuat persamaan. Jadi ada perkataan sebelumnya dipersamakan. Iya, jadi sama dengan Yunus. Di kalimatnya begitu Bu. Di Matius itu 12:40 sama dengan Yunus. Sama dengan Yunus. Ya. Kalau Yunus di perut bumi 3 hari 3 malam, maka anak manusia Yunus di perut ikan 3 hari 3 malam, maka anak manusia. Nah, jadi ada kalimat seperti Yunus. Iya. Maka pertanyaannya bisa mengarah pada 2, seperti Yunus dalam arti lamanya di perut bumi. Jadi nanti itu di sepertinya itu yang yang kita pakai, yang kita garis bawahi. Jadi kalau seperti Yunus, Yesus tidak. Wong Yunus 3 hari 3 malam, Yesus hanya 1. Seperti Yunus tidak. Wong Yunus diperhatikan dalam keadaan hidup, Yesus mati, tidak seperti ya. Tapi yang lebih penting lagi hitungannya tadi. Ya, monggo. Ya. Bapak, kan selama ini yang Injil yang dipakai itu kok nggak salah nyakin sampai dia. Gimana? Injil. Iya. Versinya King Sapa yang saya dengar Anwar Dedat maupun Zakir Naik. Nah, Bapak tadi menyatakan adanya Injil Barnabas. Iya. Yang saya ingin tanyakan Pak, apakah umat Nasrani mempercayai Injil Barnabas ini? Mungkin Bapak pernah dialog sehingga mereka mengakui memang ada Injil Barnabas. Mereka mengakui ada, tetapi justru mereka melarang. Jadi mereka mengakui ada beberapa Injil yang kemudian di blacklist, ya, termasuk Injil Barnabas. Jadi mereka mengakui ada Injil Barnabas itu ada, tetapi justru dilarang oleh mereka. Nah, perbedaannya Injil Barnabas dengan Injil yang lain. Jadi mengapa Injil Barnabas itu dilarang dipelajari di umat Nasrani? Dia dengan tegas menyatakan Allah Maha Esa. Nabi Isa itu bukan anak Allah. 2, bahwa yang disembelih Nabi Ibrahim ketika dia mengorbankan anaknya bukanlah Ishak, tetapi Ismail. Nah, masih panjang lagi, Bu. Isa Al-Masih sendiri menyatakan dengan tegas Nabi yang ditunggu ialah Muhammad Rasulullah. Yang keempat, bahwa Nabi Isa tidak disalib, tapi yang disalib ialah seorang yang bernama Yahusa atau Yahuda Iskariot, yang diserupakan Tuhan suara dan rupanya dengan Isa Al-Masih, sehingga yang disangka Isa Al-Masih oleh tentara yang mencari beliau, sedang ketika itu Isa sudah pergi menghilang. Terakhir, Injil Barnabas dengan tegas menyatakan bahwa bersunat atau khitan itu wajib. Itu mendekati ya Pak. Ya, jadi makanya orang-orang Nasrani tidak menerima. Jadi kalau bicara kitab suci itu sebelumnya ada berapa kitab? Kitab suci. Pak, kitab suci apa bedanya dengan Alkitab, Pak? Istilah kita kitab suci, gitu.
Nah, kitab suci, makanya insya Allah Rabu depan saya ingin bahas itu. Yang disebut kitab suci itu syaratnya bagaimana, kan gitu ya? Itu syaratnya misalkan wahyu dari Allah. Di dalamnya tidak ada pertentangan, di dalamnya tidak ada kesalahan, di dalamnya tidak ada ayat yang meragukan sebagainya. Apakah Alkitab memenuhi itu semuanya? Nah, kalau Alkitab tidak memenuhi itu, kesimpulannya berarti Alkitab ini bukan kitab suci dari Allah. Kitab sucinya itu berupa Injil atau apa? Ya, semula kan ada Taurat. Taurat itu kitab suci yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian disusul Zabur, disusul lagi Injil, disusul lagi Al-Quran. Ini semuanya kitab suci dari Allah. Dalam perjalanannya, nah, ada yang masih bertahan, dijaga sehingga tidak ada perubahan, tidak ada campur tangan. Yang mana itu? Al-Quran. Sedangkan yang lain, nah, sudah terjadi perubahan. Perubahan yang bagaimana? Macam-macam. Perubahan tambahan ayat, perubahan letak ayat, perubahan sisipan dan lain sebagainya. Nah, itu nanti insya Allah Rabu depan kita bahas komplit supaya kita bisa, kalau kita bisa mengatakan Quran itu satunya kitab yang orisinil, dalilnya mana? Penjenengan meyakini Quran ini kitab suci. Apakah sudah memenuhi standar sebagai kitab suci? 1, sebagai firman Allah. 2, tidak ada keraguan. Buktinya orang yang ragu ditantang oleh Allah untuk buat. 3, tidak akan ada pertentangan. Buktinya ada ayat. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, ya, dan sebagainya. Jadi Alkitab menurut orang Nasrani adalah kitab suci. Tetapi kitab suci Alkitab ini ternyata sudah tidak 100% dari Allah. Seperti tempo hari saya minta tolong Pak Samsul itu. Mereka menganggapnya ini tetap kitab suci. Iya. Silakan, itu hak mereka. Sebaliknya mereka menuduh kita Quran ini ciptaan. Ya, ada monggo. Nah, itu ya. Jadi iya, mengutip atau apa atau nggih. Kemarin saya dapat ada share dari Ustaz, ada informasi. Iya. Karena gini, firman adalah Tuhan. Iya. Yohanes 1. Iya, 1. Doktrin Kristen bahwa Yesus adalah firman. Iya. Dan firman itu adalah Tuhan. Betul. Yesus adalah Tuhan. Iya. Misalkan pada ayat Yohanes. Iya, betul. Itu kalau diuraikan Bu, bingung Bu. Coba ya. Yohanes ayat 1, pasal 1 ayat 1. Ya. Saya bukakan supaya Ibu Bapak. Makanya ini harus diuraikan. Cuma ini dibaca tok tidak ketemu. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, coba nanti kita uraikan supaya paham. Enggak tepain nang kene iki lho ya. Ayat 1. Monggo Bapak. Ya. Bentar, tidak. Pada mulanya adalah firman. Yes, bentar. Jadi Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah. Sudah, terus kemudian firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Terus dan firman itu adalah Allah. Nah, coba ini kita pahami. Ini ada 3 unsur. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan, kan berarti beda toh? Tapi lucunya dalam ayat itu, dan firman itu adalah bulat. Pak, kayaknya pengertian Allah itu enggak ngerti atau apa. Ya, menurut orang Kristen Allah itu Tuhan Bapa. Nggih. Yohanes 1:14. Iya. Firman itu telah menjadi manusia. Iya, nah, betul. Dan dia di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Nah, disinilah jadi Yesus itu adalah firman ini kan Allah toh? Iya. Menurut satu toh? Iya. Sedangkan 1:14 firman itu sudah, artinya firman
adalah Allah, menjelma menjadi manusia, berarti Yesus. Berkembang menjadi Yesus. Pak, hakikat Allah itu apa? Nah, makanya Alkitab itu kalau kita menggunakan akal, ngeluh mereka, Bu. Firman itu apa sih, Pak? Firman itu kan ucapan Allah, Bu. Iya, Allah berfirman. Kalau Allah Ta'ala berkata Allah atau berfirman Allah. Tapi oleh mereka firman ini adalah kan beda toh. Allah itu berfirman. Berarti firman itu bukan Allah. Tapi oleh Alkitab dan firman itu adalah Allah. Benar tuh Pak, yang firman telah menjadi manusia itu benar di Yohanes Iya, 14. betul. Ini keyakinan orang Kristen. Artinya firman adalah Allah toh. Allah itu menjelma menjadi manusia, turun ke bumi, yakni Yesus. Jadi Yesus itu adalah Allah atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Saya bilang pada orang Nasrani, ya iki oleh-oleh. Karena dia adalah menjelma menjadi manusia, ya, didoni, diantemi nurut ae. Kalau dia tetap bertahan sebagai Allah, gak wani wong-wong iku. Tapi karena dia sudah menjadi manusia, diludahi, di penyalipan kan gitu. Diludahi, dikasih ya, topeng besi dan sebagainya. Jadi celakanya di sini. Mulai dari sini sudah pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian firman itu adalah juga bingung ini. Padahal mestinya Allah berfirman. Jadi ini adalah dua hal yang beda. Mestinya beda, bukan lalu menyatu. Nah, lebih sengsara lagi di sini. Allah itu menjelma menjadi manusia turun ke bumi. Ketika saya dialog di Juingan, saya bilang, tolong terangkan pada saya, kalau Allah itu menjelma menjadi manusia, tolong proses penjelmaannya. Apa teko langit ketok gluduk jadi Yesus? Atau sebaliknya, Yesus yang juga menjadi Allah. Apa ngedruk lemaping teludung. Saya diinjak oleh Pak Abdullah Wasian almarhum. Pertanyaanmu mau kejawab ya? Tidak akan bisa jawab, Pak. Jadi waktu saya dialog didampingi Pak Abdullah Wasian, saya bilang, tolong terangkan kepada saya penjelmaan Yesus menjadi Allah atau Allah menjadi Yesus. Ini keyakinan yang tidak nalar. Kalau Quran sudah jelas, Allah ya sudah. La ilaha. Enggak paham ya Pak. Maksudnya Allah itu tidak diciptakan, Pak. Enggak, justru Allah. Nah, kan udah beda banget gitu. Kalau dia mau menerima itu saja, kalau dia mau menerima itu saja sudah beres, ya tak? Nah, di sini Bu. Jadi inilah ayat yang bulat di sini, Bu. Jadi saya memahami di Nasrani itu ini mati. Yang ada cuma dogma. Sudah. Kalau ada pertanyaan yang sulit, jawabannya ini rahasia Allah. Ya, memang di sini diterangkan. Jadi ketika orang-orang bertanya kepada itu, akhirnya dia begini, pokoknya saya nyaman, saya merasa damai memegang. Dia udah nggak ada jawaban lagi, udah tahu kita kayaknya seperti iya. Jadi sebenarnya ya. Benarkah firman itu Tuhan? Iya. Jika Yesus itu firman dan firman itu adalah Allah, lalu Taurat adalah firman Allah. Jadi apakah kita Taurat itu Allah? Al-Quran itu adalah firman Allah. Apakah Al-Quran itu Allah? Makanya jadi sebenarnya berbeda. Quran bukan firman. Oh, Quran bukan firman. Taurat Allah. Quran bukan Allah, tapi Quran itu firman Allah. Taurat bukan Allah. Taurat itu firman. Jadi sebenarnya Allah dan firman itu beda. Tidak bisa disamakan seperti ini. Nah, jadi Yohanes 1 ayat 1 tidak benar. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu. Iya. Apakah Taurat juga firman? Iya, betul. Sama dengan orang Kristen bilang Trinitas. Tuhan itu 3 tapi 1. Orang Kristen buat contoh rokok. Ini sebatang rokok.
Rokok itu terdiri dari tembakau dibungkus kertas ya. Yang kalau dinyalakan ada api. 3 unsur. Ada tembakau, ada kertas, ada api. Rokok. Jadi ya, tembakau, kertas, api. 3 jadi 1. Iya, itulah Trinitas menurut mereka. Lalu gimana kita menyerang ini, contoh ini? Bapak, baik. Inilah rokok, Trinitas. Coba kita preteli, apakah api itu rokok? Apakah tembakau itu rokok? Apakah kertas itu rokok? Nah, berarti Trinitas nggak beres. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Nggak beres ini. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus, Trinitas. Dia mengibaratkan Trinitas ini seperti rokok. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Atau dengan serangan lain, ketika Yesus disalib tadi Yesus bunga-bunga. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Berarti antara Yesus dengan Tuhan tidak selalu bersama. Jadi tergantung kita bagaimana memahami ayat itu untuk kemudian kita jadikan peluru, istilah saya begitu. Lama sahabat tani itu punya apa? Dalam? Lama sahabat tani. Ya, Eli, lama sahabat. Mengapa engkau tinggalkan aku? Artinya Yesus disalib itu dia berarti ditinggalkan oleh Allah. Serangan kita, orang Nasrani itu mengakui selama itu Yesus itu selalu bersama dengan Allah. Dengan Yesus berteriak ini berarti Yesus tidak selalu bersama Allah. Ya. Yang kedua, doa tadi. Berarti ada pemahaman orang Nasrani yang keliru. Doa Yesus itu, doa Nabi itu selalu dikabulkan. Ya, nah, berarti Yesus harusnya tidak perlu pakai takut dan sebagainya. Memang begitu Bapak. Nek wis mengkaji Alkitab, iki wis gak kanggu iki. Mulek, ya, mulek. Nah, maka alhamdulillah satu-satunya kitab yang rasional, selalu sesuai dengan akal ini, itu hanya Al-Qur'an. Kalau ada isi Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan akal, jangan Qur'an yang dirubah. Akalnya yang harus menyesuaikan. Tapi kalau ada ayat Alkitab yang tidak sesuai dengan akal, nah, contohnya orang kaya tidak bisa masuk surga menurut Alkitab. Nah, berarti apa orang Kristen kudu melarat kabeh? Ini kan ayat itu saya pernah sampaikan dah. Sulit bagi orang yang beruang, orang yang kaya masuk kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam surga. Jadi kalau menurut Alkitab orang Kristen itu harus miskin. Menurut orang Islam boleh kaya? Harus. Cuma ada persyaratannya, diperoleh dengan harta yang dengan cara yang halal, digunakan ini supaya tidak terkena ayat ini dan sebagainya. Pak, satu lagi. Oke, monggo Ibu. Kan pada saat menurut mereka, menurut kita, Iya. Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh. Iya. Kemudian kapan Pak sebenarnya Nabi Isa itu meninggal? Apakah pada saat penyaliban atau Iya. tahun-tahun berikutnya lagi? Karena tidak ada penjelasan. Ya. Tidak ada satu keterangan yang pasti. Ya, dan bahkan umat Islam ada dua pemahaman. Sebagian umat Islam memahami 4158. 4158. Iya, Isa diangkat. Sebagian umat Islam masih yakin Nabi Isa masih hidup. Ya, dah. Kan diangkat. Ya, dah. Nah, Itu kapan tidak dijelaskan. tidak. Jadi itu ya. Ya, jadi artinya sebagian umat Islam yakin Nabi Isa sampai hari ini belum wafat, masih hidup. Nanti akan turun akhir zaman. Sebagian yang lain berdasarkan ayat-ayat yang lain yakin mati, cuma tidak diterangkan kapan di mana. Karena ayat tentang kematian selalu ada diterangkan secara umum. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Atau dalam kesaksian Nabi Isa besok ditanya oleh Allah itu 5:116 itu ya ada.
Aku akan menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Setelahnya engkau mewafatkan aku, tapi kapan tidak diterangkan. Jadi saya, nah ibu bapak, saya meyakini Nabi Isa sudah wafat. Adapun penjenengan yakin kepada yang hadis itu tadi masih hidup dan sebagainya, monggo. Cuma ada pertanyaan yang sulit dijawab. Kalau yakin Nabi Isa masih hidup, lalu ditanya, terus ya apa hidupnya di sana? Jawabannya paling, ya Allah itu maha kuasa. Nanti turun itu masih sebagai nabi atau tidak? Bingung. Turunnya di mana untuk Bani Israel? Bingung. Nah, oleh karena itu saya pribadi yakin bahwa Nabi Isa sudah wafat. Saya kalau ngajar begitu, saya tidak memaksa penjenengan untuk mengatakan masih hidup atau sudah wafat, monggo. Tidak, wafatnya kapan, di mana, apalagi ditanya makamnya tidak diterangkan. Baik, Ibu Bapak, sudah 11.30. Insya Allah Rabu depan kita bicara soal kitab suci ya. Kitab suci, baik itu Al-Quran, ya, Taurat, Zabur, Injil, dan mudah-mudahan dengan kita mempelajari ini, sekali lagi perbandingan agama itu lebih menguatkan, lebih meyakinkan ya, keyakinan kita tentang kebenaran Islam itu ke dalam. Jadi jangan sampai mempelajari perbandingan agama itu menjadi bingung. Aku belajar kristologi tambah bingung, jangan. Harus menambah mantepnya, menambah keyakinan itu ya. Baru keluar yang kedua untuk peluru. Ya, untuk peluru. Demikian, semoga yang kita kaji bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.